Halo, selamat pagi. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu di pagi hari ini? Semoga semakin bertambah baik ya. Yuk kita dengerin podcast pagi di hari ini. Semoga menginspirasi kamu. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Coba deh, saya mau nanya boleh ya? Pernah nggak sih kamu dalam hidup merasa kosong? Merasa entah kenapa tiba-tiba sedih sendiri? Merasa entah kenapa tiba-tiba kok saya jadi kayak ngerasa hampa? Padahal kalau dipikir-pikir, saya tidak sedih-sedih amat hidupnya. Tapi kenapa ya, kok tiba-tiba saya suka ngerasa sedih sendiri? Pernah kamu merasa seperti itu? Kalau memang pernah, sekarang izinkan saya Aryan Surya sebagai sahabat kamu menghibur kamu ya dengan sebuah petuah yang seizin Tuhan insya Allah akan merubah hidup kamu ke jalan yang lebih baik. Begini, sadar atau tidak, perasaan hampa atau sedih tanpa alasan itu sebenarnya ada penyebabnya. Cuman kamu sendiri kadang-kadang suka lupa apa penyebabnya. Nih saya ingetin, benar apa enggak sih bahwa selama ini kamu tuh sebenarnya di dalam batin, di dalam hati kamu sering bertanya. Iya, sering bertanya dengan sebuah pertanyaan, sebenarnya aku ini berharga enggak sih? Sebenarnya aku ini ada orang yang bisa mencintai aku dengan tulus enggak sih? Sebenarnya dalam keluarga aku sendiri, aku ini sebenarnya ada nilainya enggak sih? Dalam pekerjaan aku, sebenarnya aku hebat nggak sih? Dalam kuliah aku ini sebenarnya pantas dihargai nggak ya? Di teman-teman aku, sebenarnya mereka tulus mencintai aku atau pura-pura sayang sama aku? Benar, pernah ada pertanyaan seperti itu dalam diri kamu? Kalau memang benar, sekali lagi saya bilang, itu semua adalah hal yang normal. Sekarang gini ya, sambil kamu mengerjakan segala sesuatu yang harus kamu kerjakan, izinkan saya untuk bercerita dulu. Boleh ya? Jadi dulu saya adalah orang atau anak yang bisa dibilang di kelas itu tidak pintar-pintar amat. Bahkan bisa dibilang nih, saya kasih tahu kepada kamu, waktu SD saya itu pernah tidak naik kelas. Betul. Bayangin anak sekolah dasar bisa nggak naik kelas itu kalau dibilang ya agak keterlaluan loh. Anak itu nggak naik kelas biasanya di usia-usia bandel, di SMP, SMA. Lah ini anak SD bisa nggak naik kelas. Itu fakta. Nah pertanyaan berikutnya, Mas, tapi kok Mas Aryan ini kan pinter, wawasannya luas. Tapi kok bisa waktu sekolah dasar itu nggak naik kelas? Kok kayaknya nggak masuk akal aja gitu loh, Mas. Nah itu dia yang ingin saya bahas kali ini. Tadi kamu berkata dan bertanya dalam hati apakah diri kamu itu berharga? Apakah diri kamu itu layak untuk disayangi oleh orang lain secara tulus? Sekarang saya ingin menjelaskan kepada kamu bahwa kamu itu benar-benar berharga. Nih, cerita saya. Waktu sekolah dasar, saya itu adalah orang yang berkembang sebagai seorang anak yang kurang percaya diri. Saya jujur aja kepada kamu, saya ini dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mohon maaf ya, bisa dibilang broken home. Jadi kalau kamu yang mendengarkan suara saya atau video saya kali ini sedang dalam keadaan maaf, bapak ibunya berpisah, dan kamu merasa broken home, kamu tidak sendiri. Dan kamu lihat, ada sahabat kamu yang selalu menghibur kamu di setiap hari atau mungkin setiap pagi, yang namanya Pagar Kehidupan. Ternyata bisa loh seorang anak broken home menjadi seperti saya. Kalau saya bisa, kamu pun bisa. Cuman bedanya saya mau dan kamu terlalu banyak alasan. Bener? Nah sekarang, kalau begitu Mas, kenapa Mas Aryan dulu bisa nggak naik kelas dong? Kalau memang sekarang Mas Aryan ini positif, Alhamdulillah. Dulu nggak naik kelasnya kenapa? Saya dulu tidak naik kelas karena saya juga sama seperti kamu. Saya tidak yakin bahwa diri saya ini berharga. Saya tidak yakin bahwa diri saya ini pantas dicintai. Sampai pada suatu ketika karena tidak ada yang memotivasi saya,
Akhirnya saya pun tidak bersemangat. Ujung-ujungnya ketika ujian, saya pun jawabnya ngasal. Benar-benar saya nggak baca soalnya sama sekali, saya jawab ngasal. Karena saya benar-benar putus asa. Saya tidak yakin apakah saya pada waktu itu berharga di mata orang lain. Dan akhirnya, nilainya jelek. Dan ujung-ujungnya saya tidak naik kelas. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu berputar, akhirnya saya menyadari bahwa ternyata saya itu tidak bodoh. Tapi saya adalah korban dari orang lain yang salah memandang saya. Saya ulangi, saya dulu adalah orang yang menjadi korban dari orang lain yang salah memandang saya. Sama seperti diri kamu. Kamu ngerasa nggak berharga ya? Kamu ngerasa mohon maaf agak bodoh? Kamu ngerasa tidak patut dicintai? Itu yang kamu rasakan? Kamu tahu nggak kenapa kamu bisa seperti itu? Kamu itu menjadi tidak percaya diri karena sering direndahkan orang atau pernah direndahkan orang. Benar? Dan kamu tahu kenapa diri kamu direndahkan orang? Orang-orang yang merendahkan kamu dan menganggap kamu mohon maaf bodoh, itu karena mereka memandang kamu dari sudut pandang yang salah. Saya ulangi, mereka yang menganggap kamu bodoh adalah mereka yang memandang kamu dari sudut pandang yang salah. Saya jelasin maksudnya. Kalau seandainya seseorang itu dipandang pada suatu hal yang dia nggak bisa, orang itu akan nampak bodoh. Tapi bagaimana kalau seseorang itu dipandang dari suatu hal yang dia itu justru paling bisa melakukannya? Orang itu mendadak akan berubah menjadi jenius. Nih, saya kasih contoh. Saya itu tidak suka matematika. Dan saya jelek di matematika. Kalau ada orang yang melihat saya menjawab soal matematika, mungkin mereka akan berkata, saya bodoh. Tapi begitu saya berbicara seperti ini, di mana ini adalah kelebihan saya, orang akan melihat saya sebagai seorang yang jenius. Padahal orangnya sama. Kedua-duanya sama-sama Aryan Surya. Tapi yang mandang satunya dari sudut pandang kekurangan saya, dan yang satunya memandang dari sudut pandang kelebihan saya. Dari sudut pandang yang berbeda tersebut, otomatis hasil penilaiannya berbeda. Jelas? Yang satu akan menganggap, oh si Aryan itu bodoh, karena dia memandang dari kekurangan saya. Sementara yang satunya akan memandang, luar biasa, Aryan Surya itu jenius, karena dia memandang dari kelebihan saya. Nah, sama juga seperti kamu. Orang yang memandang kamu bodoh atau mengatakan kamu bodoh, itu karena mereka atau dia menilai kamu dari sudut pandang di mana kamu itu lemah melakukan hal tersebut. Kamu tuh juga punya kelebihan sama seperti saya. Coba, kelebihan kamu apa? Kalau saya tanya begini, kamu menjawab, saya nggak tahu mas. Atau kamu berkata, saya nggak punya kelebihan. Jujur saya kecewa. Saya kecewa sebagai sahabat kamu. Karena nggak akan mungkin orang yang tidak punya kelebihan apa-apa itu hidup di muka bumi, nggak mungkin. Tuhan itu maha adil loh. Yang maha kuasa itu maha pengasih, lagi maha penyayang, maha adil. Jangan pernah berkata, oh saya tidak punya kelebihan. Itu merendahkan Tuhanmu sendiri. Kelebihan kamu itu terletak pada suatu hal yang paling kamu sukai ketika kamu mengerjakannya. Saya ulangi. Kelebihan kamu itu terletak pada suatu hal yang kamu paling suka ketika mengerjakannya. Coba pikir-pikir, benar atau tidak ketika kamu mengerjakan hal yang paling kamu suka, di situ rata-rata ada pujian dari orang lain. Ingat-ingat. Benar? Nah, itu berarti kamu itu berharga dong. Ketika kamu dipuji oleh orang lain, di situ bukankah bukti bahwa kamu itu sebenarnya berharga? Ketika kamu dihargai orang lain melalui pujian atas perbuatan yang kamu lakukan, bukankah itu bukti bahwa sebenarnya kamu tuh punya nilai loh di mata orang lain? Sebenarnya kamu tuh nggak buruk seburuk-buruk amat pikiran kamu loh. Diri kamu tuh luar biasa. Hanya saja, tuh, orang-orang yang membodohi kamu, menilai kamu bodoh, mereka yang salah. Karena sudut pandang mereka keliru. Mereka hanya melihat di suatu hal yang kamu tuh nggak bisa. Mereka belum melihat di suatu hal yang kamu bisa. Coba mereka suruh nilai ulang. Kamu lakukan hal apapun yang kamu bisa. Mereka akan berkata, kamu itu jenius.
Nah sekarang ayo, saya tidak peduli masalah apapun yang kamu alami, karena kamu itu berharga sebenarnya. Tidak usah pedulikan siapapun orang yang membodohi kamu. Baik itu temanmu, baik itu mungkin mohon maaf rekan kerjamu, atasanmu, atau maaf, siapa tahu di dalam keluarga kamu pernah ada yang merendahkan kamu, membanding-bandingkan dirimu dengan kakak, adik, membanding-bandingkan dirimu dengan tetangga. Maafkan mereka. Maafkan mereka karena mereka hanya memandang kamu dari sudut pandang yang keliru. Maafkan mereka. Saya ulangi sekali lagi. Sekarang tugas kamu dengan adanya podcast pagi kali ini, saya ingin kamu jadi orang janji kepada saya. Janji untuk tidak putus asa. Kalau saya yang tidak naik kelas waktu sekolah dasar aja bisa menolong banyak orang, memotivasi banyak orang, merubah hidup banyak orang, kamu pun bisa kok. Hanya saja, sekarang kamu rubah fokus kamu. Jangan fokus kepada kekuranganmu terus-terusan. Fokus kepada kelebihan kamu. Hanya fokus di situ aja. Nggak usah fokus kepada hal yang kamu tuh nggak bisa. Ngapain? Nih, saya kasih tahu kekurangan saya selain matematika. Dulu ketika saya masih SMP, teman-teman, saya itu ada pelajaran menjahit. Menjahitnya disuruh bikin kotak pensil. Kamu tahu saya jahit jadinya apa? Taplak meja. Taplak meja. Beda dong ya, kotak pensil sama taplak meja. Dan kamu tahu saya dapat nilai berapa untuk jahitan? 4,5, kadang-kadang 5. Karena memang saya nggak bisa jahit. Di mata orang yang melihat saya ketika menjahit, oh Aryan Surya bodoh. Tapi begitu mereka melihat saya berbicara, oh Aryan Surya jenius. Jadi orang jenius dan orang bodoh itu tergantung dari orang lain melihatnya dari sudut pandang mana. Setuju? Maka dari itu saya mohon, terutama bagi diri kamu nih, orang tua atau calon orang tua, mulai detik ini jangan pernah berkata atau menganggap anak kamu itu bodoh. Atau mungkin diri kamu sebagai seorang anak suruh orang tua kamu tercinta mendengarkan video saya kali ini. Katakan kepada mereka, "Ma, Pa, aku tidak bodoh. Bapak, Ibu, saya tidak bodoh. Tolong hargai saya karena saya manusia yang ingin dihargai." Suruh mereka dengarkan video ini. Ulang-ulang video ini supaya mereka paham. Karena kamu adalah sahabat saya dan kamu berharga. Janji ya, untuk tidak sedih lagi. Kalau saya bisa, kamu pun bisa. Fokus hanya kepada kelebihan kamu, terus maju. Terus maju. Itu janji kamu kepada saya. Oke? Kamu adalah manusia yang luar biasa, dan diri kamu adalah sahabat baik saya. Maju terus ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.